Selamat sore, salam jumpa lagi dengan Wana-Wana Aquaponik Keluarga. Untuk kali ini kita akan sharing pengalaman tentang bagaimana mengatasi serangga, bisa juga nyamuk atau mungkin kupu-kupu kecil yang sering berkembang biak dalam sistem aquaponik. Dari pengalaman kita di aquaponik kita itu dulu itu terkadang ada seperti sejenis serangga yang mirip dengan nyamuk yang dia berkembang dalam bak pengendapan dan biofilter, dan ada juga sejenis dengan kupu-kupu kecil yang jumlahnya sangat banyak, itu juga berkembang biak dalam bak pengendapan, khususnya bak pengendapan yang terbuka, dan kehadiran mereka itu sangat mengganggu. Ada berbagai cara pernah kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama, kita melakukan penutupan dari bak tersebut. Di bak biofilter, bak pengendapan kita tutup rapat. Tapi pada akhirnya mereka juga akan bisa masuk entah dari mana. Akhirnya mereka berkembang biak di dalamnya walaupun sudah kita tutup rapat. Cara ini kurang efektif. Di satu sisi, kita juga mengembangkan aquaponik yang memang menggunakan bak terbuka, khususnya di bagian pengendapan. Bagian pengendapan ini tentu akan menjadi tempat bagi serangga-serangga tersebut untuk berkembang biak. Selain itu, kita pernah mencoba menggunakan ikan cupang. Nah, ikan cupang ini kan memakan jentik-jentik nyamuk ya, atau mungkin jentik-jentik dari serangga lain. Nah, kita gunakan. Hanya saja ikan cupang ini mahal harganya, dan pada kondisi tertentu, khususnya di bak pengendapan, mereka tidak bisa bertahan. Cara lain adalah dengan menggunakan ikan lele. Ikan lele ini tahan terhadap kondisi yang ekstrim, dalam artian dalam sistem aquaponik yang kondisi amonia tinggi, khususnya di bak pengendapan, itu ikan lele tetap bisa bertahan. Hanya saja kekurangannya adalah bahwa ikan lele ini akan terus bertumbuh dan akhirnya menjadi besar. Ketika itu terjadi, maka yang terjadi adalah di bak pengendapan ikan lele ini akan menjadi pengganggu endapan, karena pergerakan dari ikan lele ini akan mengganggu dari endapan-endapan yang sudah bisa mengendap dengan baik. Untuk cara yang terakhir ini adalah cara yang kita gunakan sampai sekarang ini ya. Kita tetap menggunakan ikan, cuman jenis ikannya yang lain. Kita menggunakan ikan yang kecil-kecil yang hidupnya itu ada di perairan yang dangkal atau biasa di parit-parit kecil. Nah, di tempat kita biasa disebut dengan ikan cetol ya. Jadi dia bisa berkembang biak dengan cepat. Akhirnya dalam suatu sistem itu bisa menjadi banyak sekali. Nah, ikan ini juga tahan terhadap amonia yang tinggi, sehingga ketika ditempatkan di bak pengendapan, dia tetap bisa hidup dengan baik. Nah, dari situlah akhirnya kita memutuskan untuk tetap menggunakan ikan ini. Bahkan ya, di sistem-sistem tanam seperti DFT, kemudian rakit apung, ikan ini sangat bagus jika kita gunakan, karena dia benar-benar bisa menjaga serangga tidak bisa berkembang biak di tempat-tempat tersebut. Oke. Untuk itu akan kita tunjukkan jenis ikan apa yang kita gunakan dalam sistem aquaponik untuk mengendalikan adanya perkembangbiakan serangga, nyamuk atau kupu-kupu kecil yang hidup di bak pengendapan biofilter atau mungkin di sistem tanam di DFT dan rakit apung. Nah, ini ikannya. Ini namanya ikan cetol. Dia berkembang biak sangat cepat. Sebenarnya mereka ini mirip dengan ikan gupi, mungkin masih satu famili kali ya, tapi ekornya berbeda. Kalau lihat di perairan, nah mereka akan terlihat begitu banyak.
ada yang warna-warni. Nah, ini ikan cedul, mereka tahan. Oke, itu ikannya ya, kita kembalikan. Nah, sekarang kita akan tunjukkan di bagian lain, yaitu di bak pengendapan. Di sini juga sebagai tempat yang ideal untuk para serangga itu berkembang biak ya. Sebelum adanya ikan-ikan kecil itu ya, itu banyak sekali serangga seperti kupu-kupu kecil itu yang ada di kamar mandi. Nah, setelah kita perhatikan dan kita coba untuk cari dari mana mereka berkembang biak, ternyata ketemu, yaitu mereka berkembang biak di tempat ini ya. Tapi setelah adanya ini ikan-ikan kecil, ikan cedul ini, mereka sama sekali nggak ada, hilang ya. Tuh, jadi mereka bertelur di sini, berkembang biak, kemudian mereka menjadi serangga dan terbang lagi. Nah, itu sangat berjasa ini si ikan-ikan kecil ini ya. Selain itu, di sini juga selain kupu-kupu kecil tadi, juga ada serangga yang mirip dengan nyamuk, itu juga hidup di tempat-tempat seperti ini ya. Itu untuk bak pengendapan yang terbuka memang harus kita antisipasi atau kita atasi dengan cara seperti ini. Kita juga ada di gentong ini, dan di gentong-gentong lain itu juga ada, semua ada ya. Kita lihat di ini. Nah, ini juga bak pengendapan, tapi yang ada tahap berikutnya yang lebih bersih. Di sini lebih banyak, kalau yang di bak pengendapan yang banyak sekali endapan itu lebih banyak serangga yang mirip dengan kupu-kupu. Tapi kalau yang ada di sini yang lebih bersih itu mirip dengan nyamuk, mirip sekali dengan nyamuk. Tapi bisa kita perhatikan di sini sama sekali tidak ada. Dulu sebelum ada mereka, ikan-ikan kecil ini, mereka sangat banyak. Bahkan kadang saya sampai merasa tidak enak dengan adanya kehadiran mereka, karena ketika ada tamu itu mereka ingin melihat aquaponik, ingin melihat pengendapan, membuka gini, aduh kok banyak sekali seperti nyamuk. Nah, bagi yang belum paham, tentu itu dianggap sebagai nyamuk, padahal bukan nyamuk ya. Tapi benar-benar sangat mengganggu kehadiran mereka, maksudnya kehadiran dari serangga-serangga tadi ya. Tapi adanya ini ikan kecil yang berkembang biak sendiri ini menjadi lebih bersih sekarang. Kita merasa nyaman dengan kehadiran mereka. Kemudian sistem tanam yang banyak digunakan oleh serangga untuk berkembang biak itu adalah sistem tanam yang ada genangan. Contohnya seperti yang ada di depan kita ini ya, sistem DFT ini ya. Itu ada genangan sehingga membuat serangga itu berkembang biak di tempat itu. Atau mungkin juga di rakit apung yang ada genangan airnya tanpa ikan. Nah, itu juga akan menjadi tempat yang nyaman bagi para serangga untuk berkembang biak, menempatkan telur-telurnya di tempat itu. Nah, oh ya, sebelumnya mohon maaf bahwa di tempat kita ini baru ada renovasi atap ya, kita kerjakan sendiri, jadi waktunya agak prosesnya itu lama, karena kita benar-benar ingin belajar juga bagaimana memasang plastik UV dibantu dengan adanya spring clip, menggunakan spring clip. Jadi masih proses. Nanti ketika sudah selesai kita akan share juga, mungkin kita akan share bagaimana cara pemasangannya, karena sempat gagal juga, tapi itu menjadi pengalaman berharga buat kita. Nah, kita lanjutkan untuk yang tadi itu serangga yang ada di sistem DFT. Nah, jadi pernah kita mengangkat ini, ketika kita angkat gini, nah, kita angkat, kita keluarkan seperti ini.
kita diangkat seperti ini, yang keluar itu apa selain akar? Nah, yang keluar itu adalah serangga-serangga yang berterbangan di situ. Kalau ini tadi sama sekali tidak ada serangga yang keluar dari pipa itu. Itu pertanda bahwa mereka tidak lagi ada di tempat itu. Tempat ini tidak lagi nyaman buat mereka berkembang biak. Nah, bagaimana mengatasinya? Sama. Jadi ikan-ikan kecil itu mereka ada juga di pipa-pipa ini, dan mereka juga berkembang biak di dalam pipa-pipa ini ya. Jadi sengaja kita biarkan. Sebenarnya mereka terbawa oleh aliran air melalui pipa itu, dan mungkin yang masih kecil-kecil, dan mereka bisa hidup di sepanjang pipa ini. Nanti akan kita tunjukkan ya. Nah, itulah kegunaannya dari ikan-ikan kecil itu. Nah, sekarang kita akan coba lihat di dalam pipa sistem tanam DFT ini ya, ada genangan. Kita akan lihat di situ nanti akan ada ikan-ikan kecil. Semoga kelihatan. Mereka takut. Nah, itu kelihatan. Nah, banyak ya. Kelihatan. Jadi mereka berkembang biak di tempat ini. Dan mereka menjaga tempat ini supaya tidak ada serangga-serangga yang berkembang biak. Kita lihat lagi. Ada lebih banyak. Tuh. Jadi itu tadi cukup ya pengalaman kita dalam mengatasi adanya serangga-serangga yang hidup dan berkembang biak di dalam sistem aquaponik kita. Saya kira cukup sekian sharing dari kita tentang bagaimana mengatasi serangga-serangga atau mungkin nyamuk yang ada di sistem aquaponik ya. Semoga pengalaman yang sederhana ini bisa bermanfaat bagi pecinta aquaponik, khususnya mereka yang membuat aquaponik untuk skala rumah tangga, sehingga rumah-rumah kita tetap nyaman dari serangga-serangga, khususnya dari para nyamuk. Oke, sekali lagi terima kasih dan salam aquaponik keluarga Wana-Wana.